Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali dengan mata kuliah dasar-dasar bisnis. Kali ini adalah pertemuan ke-9 bahan UAS. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pemasaran. Definisi pemasaran itu adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsepsi penerapan harga, promosi, dan distribusi dari gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan perseorangan atau organisasi. Jadi intinya memasarkan atau memarketingkan suatu produk ataupun jasa ataupun ide itu adalah bagaimana produk itu disampaikan kepada konsumen untuk kepuasan konsumen dengan strategi produk, harga, distribusi, dan promosi. Pemasaran barang dan jasa itu agak berbeda. Pemasaran barang itu juga dibagi, ada barang konsumsi, ada barang industri. Apakah itu barang konsumsi dan industri? Barang konsumsi adalah memasarkan barang yang siap dikonsumsi. Kalau barang industri adalah memasarkan barang-barang di mana barang itu masih perlu tahap pengolahan sehingga belum siap dikonsumsi. Sedangkan kalau pemasaran jasa ada yang namanya pemasaran gagasan, ada yang namanya pemasaran relasional. Merencanakan dan melaksanakan pemasaran, dalam hal ini manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan bauran pemasaran atau marketing mix yang menghasilkan transfer barang dan jasa kepada konsumennya. Rencana pemasaran merupakan strategi yang rinci dan terfokus untuk mengarahkan bauran pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi beda antara kebutuhan dan keinginan, needs and wants. Kalau butuh, misalkan saya butuh makan, tapi kalau saya ingin burger, padahal kalau butuh makan bisa saja cuma nasi bungkus. Jadi agak berbeda antara needs and wants. Dan konsumen pada saat ini tidak sekedar memenuhi kebutuhannya saja sekedar terpenuhi, tapi mulai mengarah kepada keinginan yang berbeda-beda, preferensi yang berbeda-beda, sehingga bisnis atau marketing produk-produk semakin bervariasi demi mencapai kepuasan konsumen. Dalam memasarkan produk, kita harus memahami yang namanya lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran itu adalah pihak-pihak yang terkait dengan bisnis kita, ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini rencana perusahaan itu di dalamnya merencanakan strategi baik itu produk, harga, distribusi, dan promosi itu ternyata dipengaruhi oleh lingkungan atau pihak-pihak baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Misalkan ada yang namanya dalam lingkungan pemasaran itu adalah lingkungan persaingan. Jadi apakah persaingannya ketat atau tidak, bagaimana struktur pasarnya, apakah monopoli atau perfect competition, itu akan setidaknya akan mempengaruhi bagaimana perusahaan memasarkan produknya. Kemudian juga ada yang namanya lingkungan politik dan hukum. Jadi kalau misalkan secara peraturan undang-undang misalkan tidak boleh berbisnis misalkan senjata, maka bisnis itu tidak akan ada. Kemudian juga ada yang namanya lingkungan sosial dan budaya. Itu juga bisa mempengaruhi bisnis kita, bisa mempengaruhi marketing kita. Jadi kalau misalkan saya mau memasarkan produk saya bikini, tapi di mahasiswa IPB itu dijamin tidak laku. Jadi lebih baik bisnisnya di
Kuta Bali misalkan. Jadi masalah sosial dan culture itu juga bisa mempengaruhi. Jadi jangan sampai salah memasarkan. Jangan sampai tidak peduli dengan lingkungan pemasaran. Kemudian ada yang namanya misalkan lingkungan teknologi. Jadi juga sama. Teknologi sudah sampai mana? Sudah sampai e-commerce, online marketing. Sementara perusahaan saya diam-diam saja, HP pun tidak punya. Nah, itu dijamin akan ketinggalan. Jadi dalam bisnis, dalam marketing, hal-hal seperti itu harus sangat dipedulikan. Kemudian ada yang namanya lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi itu misalkan inflasi, kemudian peraturan pajak, kemudian daya beli konsumen. Apalagi kondisi COVID sekarang, daya beli konsumen semakin turun, maka bisnis menjadi berubah, marketplace menjadi berubah, cara memasarkan barang itu juga menjadi berubah. Terjadi lag harga di level petani sampai ke konsumen, di mana di level petani harga anjlok, petani tidak merasakan tingginya harga dengan adanya COVID yang ada malah hancur, tapi konsumen juga tidak bisa menikmati harga murah yang katanya di level petani murah. Kenapa? Karena ada lag distribusi dari petani sampai ke konsumen. Maka dalam kondisi saat ini berbagai upaya online marketing dikejar oleh para pebisnis, bagaimana menyalurkan barangnya secara langsung dari produsen, kemudian pebisnis langsung ke konsumen, tidak melalui saluran pemasaran yang panjang dan berbelit-belit. Karena kita punya teknologi. Kemudian pemasaran bersasaran dan segmentasi pasar. Ini juga sangat penting dalam pemasaran karena produk dan jasa tidak mungkin ditujukan untuk semua orang. Orang memiliki selera, minat, sasaran, dan gaya hidup yang berbeda. Jadi kita harus paham yang namanya segmentasi pasar, target pasar, dan positioning bisnis kita di pasar. Itulah yang namanya STP, strategi, segmenting, targeting, dan positioning. Pasar sasaran atau targeting itu adalah kelompok orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa. Kalau segmentasi pasar itu proses pembagian suatu pasar ke dalam kategori jenis konsumen. Jadi segmen itu kan ruas-ruas. Jadi pasar dibagi-bagi menjadi misalkan beberapa segmen, tergantung mau disegmenkan berdasarkan geografis, boleh berdasarkan demografis, boleh psikografis, boleh juga kombinasi ya kesemuanya. Contoh misalkan variabel segmentasi berdasarkan variabel geografis yang dapat dipertimbangkan. Di sini misalkan ada produk ayam goreng KFC. Nah, segmennya adalah misalkan secara geografis itu kalau di Amerika sendiri ayam goreng ya ayam goreng, tidak ada nasi. Tapi kalau di Indonesia, KFC selain ayam goreng dan nasi, malah ada bubur ayam. Karena mereka mengembangkan segmentasi berdasarkan geografis. Jadi Malaysia, Indonesia masing-masing disesuaikan. Kemudian yang kedua bisa juga mensegmenkan berdasarkan demografi. Salah satu demografi misalkan umur. Saya adalah pebisnis misalkan susu bubuk dan saya ingin memilah segmen berdasarkan umur, maka saya menciptakan memilah segmen ada umur itu misalkan menjadi 4, 1 bayi, 2 balita, 3 anak, 4 dewasa, 5 manula. Misalkan ada 5 segmen demografi berdasarkan umur. Dari 5 segmen demografi berdasarkan umur, kita harus memilih karena sumber daya terbatas. Kalau misal
menentukan dari 5 itu mana yang paling profitable. Misalkan saya pilih 2 saja yang paling profitable berdasarkan analisis benefit and cost. Misalkan susu bayi dan manula, misalkan segmen 1 dan segmen terakhir, segmen 5. Jadi saya akan melaunching produk saya 2 brand saja, susu bayi dan susu manula di atas 50 tahun. Misalkan kita kenal ada yang namanya Unland Gold. Susu bayi itu juga bisa dipilah lagi secara segmen. Ada bayi 0 sampai 6 bulan. Habis 6 bulan ganti lagi susunya 6 sampai 12 bulan. Habis 12 bulan ada lagi susu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, demikian ramainya yang namanya pensegmenan marketing itu sebagai langkah pebisnis untuk membidik konsumen secara tepat karena tadi kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-beda semakin berkembang. Kemudian ada juga yang namanya segmentasi berdasarkan psikografis, misalkan gaya hidup, kemudian minat, sikap, pendapat yang dapat dipertimbangkan dalam pensegmenan oleh pebisnis. Kemudian juga berdasarkan variabel penggunaan produk juga bisa, ya, karakteristik konsumen didasarkan pada cara-cara bagaimana konsumen menggunakan suatu produk, kesetiaan merek, dan alasan membeli. Itulah segmenting. Kemudian yang kedua adalah targeting atau menetapkan pasar sasaran. Jadi setelah disegmenkan tadi, misalkan ada 5 secara demografi, ya, kemudian targetnya itu ditetapkan 2. Memilih 2 dari 5 itu tentunya alasannya harus jelas bahwa segmennya dipilih yang paling profitable, yang paling mudah dijangkau, yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan yang belum terlalu besar dan sebagainya. Jadi targeting itu adalah proses mengidentifikasikan segmen pasar yang paling menarik, ya, profitnya, growth-nya, juga persaingannya dipertimbangkan. Jadi terkadang target itu demikian mikro sehingga dalam STP ada yang namanya micro marketing. Jadi terlalu kecilnya segmen karena segmen itu dikombinasi antara umur, pendapatan, misalkan dengan geografi. Jadi irisannya itu yang diambil. Tapi pada saat ini bisa saja suatu brand untuk membidik micro marketing. Kemudian setelah targeting, yang ketiga adalah positioning, yaitu menetapkan posisi pasar di benak konsumen. Jadi di sini positioning itu bagaimana brand kita melekat di benak konsumen. Jadi proses mendesain produk sedemikian rupa agar dapat menempati sebuah posisi yang unik di benak konsumen. Baik itu atribut produknya, manfaatnya, harga dan kualitas yang terbaik, kemudian berdasarkan pesaing, berdasarkan pemakai dan kategori produk. Contoh positioning misalkan Marjan Koko Pandan itu adalah sirup yang pas untuk berbuka puasa. Padahal sebetulnya sirup yang lain juga dipakai untuk buka puasa. Tapi Marjan sudah ada di benak konsumen kalau itu buat buka puasa. Demikian juga ada brand yang namanya biskuit Kongguan, biskuit lebaran. Padahal biskuit lain juga dipakai lebaran kan bisa saja. Tetapi di benak konsumen itulah lebaran tuh ya Kongguan gitu. Berarti betapa berhasilnya brand itu masuk ke dalam positioning konsumen. Kemudian misalkan Bango, benar-benar kecap. Pertanyaannya, apakah yang lain bukan kecap? Jadi itulah bagaimana kita sebagai marketer berusaha menancapkan brand kita di benak konsumen. Nah, itulah berarti kita berhasil melakukan strategi positioning. Berikutnya dalam marketing ada yang namanya marketing mix atau bauran pemasaran. Biasanya intinya adalah 4P tapi semakin diperluas. Jadi bauran pemasaran itu gabungan strategi produk, harga, promosi dan distribusi. 4P itu adalah product, price, place, dan promotion. Strategi produk itu baik barang ataupun jasa ataupun gagasan yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan dalam hal ini strategi produk itu bagaimana marketer merawat produknya agar semakin
semakin disukai konsumen dan konsumen semakin loyal. Mereka bisa menciptakan diferensiasi produk agar konsumen menganggap produk itu berbeda. Strategi produk misalkan ya, ada yang namanya misalkan bakso bujangan, sama-sama bakso, tapi tetap aja konsumen bilang, oh itu mah beda, jadi harganya mahal pun saya tetap beli. Nah, diferensiasi produk itu berarti berhasil, strategi produk. Nah, itu yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi-strategi biasanya di produk-produk kuliner. Jadi beragam kuliner yang sebetulnya sama, jadi menurut konsumen, oh enggak itu berbeda. Nah, itulah yang namanya strategi produk. Tadi contoh bakso pun ada bakso gepeng, bakso bulat, bakso kotak mungkin dan sebagainya. Tahu sudah kotak menjadi bulat, bakso yang sudah bulat dibikin kotak dan sebagainya. Itu dalam rangka bagaimana produk differentiation. Sehingga dalam market structure, kalau strategi produk kita berhasil, kita tidak lagi berada dalam pasar PPS, tapi sudah dalam market monopolistic competition, jadi bukan lagi perfect competition karena adanya diferensiasi produk. Kemudian yang kedua adalah strategi harga atau pricing, yaitu bagaimana pebisnis atau marketer memilih harga jual yang paling sesuai dengan produknya itu. Strategi harga itu tidak selalu bahwa kalau strategi harga maka harus diskon, maka kalau murah maka pasti dibeli, tidak selalu. Strategi harga itu berbagai macam, tapi yang jelas bagaimana strategi harga itu yang kita terapkan bisa menutup biaya dan sesuai dengan strategi pemasaran yang diambil sehingga menghasilkan profit. Kemudian yang ketiga adalah strategi promosi atau promosional promosi. Dalam hal ini strategi promosi itu bisa berupa iklan, bisa berupa personal selling, bisa sales promotion, bisa juga publicity. Jadi ada 4 promotional mix dalam marketing mix ya. Jadi promosi adalah salah satu dari marketing mix. Dalam promosi ada yang namanya promotional mix, yaitu advertising atau iklan, itu bisa di media cetak atau media elektronik, dan sekarang ada lagi internet yang lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi promosinya ya, menggunakan website dan media sosial lain. Kemudian yang kedua, promotional mix yang kedua adalah personal selling. Di sini adalah strategi bagaimana pebisnis menjual produknya itu lebih kepada orang per orang, lebih kepada penjualan pribadi, misalkan door to door, bagaimana membujuk. Kalau iklan itu disebar langsung, tidak peduli siapa, yang penting masuk ke misalkan TV dan sekian juta orang bisa menonton. Beda kalau tadi dengan personal selling. Kemudian yang ketiga adalah promosi penjualan. Itu promosi penjualan itu misalkan pada saat ini ada yang namanya bundle pricing. Beli 1 dapat 2 langsung diikat. Kemudian ada lagi coba gratis. Nah, itu adalah bentuk dari promosi penjualan. Kemudian yang keempat adalah publicity atau humas. Itu bagaimana mempromosikan produk itu lewat event-event. Misalkan memberi beasiswa kepada mahasiswa. Itu sebetulnya promosi juga. Hanya nggak kelihatan, bukan iklan, bukan personal selling. Dia tidak jualan, tapi dia memberikan misalkan dana buat 17 Agustus. Nah, itu dalam rangka humas. Kemudian yang keempat adalah strategi place atau distribusi atau penempatan produk dalam rangka menyampaikan produk dari produsen hingga ke konsumen. Misalkan menentukan outlet, transportasi, dan saluran pemasaran. Dan strategi ini pun sekarang semakin beragam, misalkan dengan adanya drive-thru. Itu adalah salah satu strategi distribusi. Bagaimana bagaimana produk sampai ke konsumen tanpa konsumen harus duduk dan menikmati di tempat gitu. Drive-thru, kemudian
Suatu outlet buka dalam waktu 24 jam, itu sebetulnya adalah strategi bagaimana mendistribusikan produk. Kemudian bauran pemasaran itu dikembangkan lagi karena ada produk yang intangible, yaitu jasa. Dari 4P tadi, produk, price, place, dan promotion, ditambah lagi 3P, proses, people, physical evidence, dan satu lagi productivity and quality. Proses itu apa? Ya proses produksi dari awal sampai akhir sebagai salah satu bauran pemasaran. Contohnya misalkan ada outlet apa? Misalkan Bread Talk. Proses produksi itu dibuat etalase, dibuat di kaca, dalam kaca, sehingga konsumen bisa melihat bagaimana itu adonan diaduk sampai masuk oven. Nah, itu sebetulnya teori marketing, bagaimana pebisnis ingin menunjukkan proses bisnisnya, proses produksi itu kepada konsumen. Bukan lagi disembunyikan dapurnya, sekarang dilihat, diperlihatkan. Kemudian people itu adalah bauran pemasaran di mana pebisnis misalkan melatih karyawannya agar ramah, menyapa, kemudian dikasih seragam supaya cantik dan sebagainya. Itu adalah teori strategi marketing juga. Kemudian physical evidence, bagaimana si pemasar atau si pebisnis menata fisik, bukti-bukti fisik, misalkan penataan kalau di restoran itu kursinya dicantikkan, ada live music, kemudian parkirnya luas. Nah, itu adalah langkah-langkah marketing juga yang termasuk physical evidence. Dan yang terakhir adalah productivity and quality. Jadi quality-nya itu juga di otak-atik, sehingga karena quality-nya yang bagus, harga satu porsi makanan bisa berharga di atas 1 juta. Padahal sama saja mungkin ya, sama-sama nasi goreng misalkan. Kemudian bagaimana penetapan produk strategi, ya. Konsumen membeli suatu produk karena menyukai apa yang dilakukan oleh produk tersebut kepada mereka, baik secara fisik maupun emosional. Produk harus memiliki ciri khas atau feature atau fitur dan manfaat. Jadi ciri khas produknya itu apa? Kualitas berwujud dan tidak berwujud yang ditanamkan oleh perusahaan kepada produk-produknya. Kadang konsumen itu membeli bukan karena produknya, tapi karena produk tidak berwujud. Karena after sales service-nya yang bagus, maka dia beli itu. Sebenarnya barangnya tidak terlalu bagus dibanding pesaingnya, tapi karena bagus pelayanannya, maka dipilihlah produk itu. Jadi ciri khas produk, fitur-fitur manfaat itu menjadi penting. Tidak hanya menjual barangnya, bagaimana after sales service, bagaimana pelayanan dan sebagainya. Kemudian strategi harga, pricing strategi, tadi disampaikan di awal sekilas bahwa harga itu tidak harus murah maka kita akan profit, ya. Bahwa penetapan harga, proses menentukan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya, di mana tujuannya menetapkan harga itu tentunya ingin memaksimumkan laba, bisa juga untuk meningkatkan pangsa pasar atau tujuan yang lain. Metode menetapkan harga ada yang berdasarkan persentase markup, ada juga BEP approach. Persentase markup itu maksudnya ditentukan dulu biaya produksinya berapa. Misalkan bikin kue, satunya ternyata Rp1.000, maka akan di markup berapa. Kalau pengen keuntungannya 20%, jadi 1.200 aja jualnya. Itu namanya persentase markup, 20% dari biaya produksi Rp1.000. Ada yang namanya BEP approach, break even point approach. Ditentukan dulu BEP-nya. Jadi misalkan BEP-nya itu berapa? Misalkan 1.000 potong kue, kita akan BEP. Maka di atas itu kita akan untung, di bawah itu kita akan rugi. Maka titik itu adalah standar kita mulai menetapkan harga pada saat BEP. Ya, kalau kita tidak mau rugi. Kalau kita ingin untung, tentunya harga harus dinaikkan di atas BEP. Kemudian strategi menetapkan harga, yang pertama harga itu dilihat produk yang sudah beredar.
Jadi kita bukan produk yang launching pertama. Jadi ada yang sudah datang di pasar, kita berikutnya akan launching. Produk yang akan kita launching bisa sama dengan dia, sama dengan harga pasar, bisa juga di atas, bisa juga di bawah harga pasar. Kemudian kalau harga itu di bawah harga pasar, itu berarti kita ingin ingin menggerogoti market share yang sudah ada supaya sebagian konsumen pindah ke produk kita. Kalau harga kita di atas harga pasar, berarti kita memang tidak bisa menyamakan harga pasar karena misalkan biaya produksi yang tinggi, namun kualitasnya bisa saja karena kita lebih tinggi. Kemudian harga itu ada yang harga produk baru, harga mengapung, ya floating, ada harga dinamis, naik turun. Jadi ada saatnya di diskon, ada saatnya tidak di diskon. Ada yang namanya penetrasi harga, itu harga untuk produk baru yang harus murah. Kemudian tadi mempromosikan produk itu dari sudut pandang informasi, itu bisa untuk awareness, interest, desire, sama action. Kita singkat AIDA, awareness, interest, desire, action. Semuanya adalah bagaimana perusahaan membujuk konsumen agar mau membeli. Kemudian strategi promosinya bisa kita pull strategi, ada push strategi. Kalau pull strategi itu diarahkan ke konsumen akhir, kalau push strategi diarahkan kepada distributor. Jadi dari produsen, dari pabrik, promosinya ke distributor agar distributor kepada agen, agen kepada wholesaler, wholesaler kepada retailer, dan dipush sampai ke konsumen. Kalau pull strategi itu namanya menarik strategi, artinya promosi diarahkan ke konsumen akhir secara langsung, konsumen akhir dia demanding, menarik kepada retailer, akhirnya retailer demand kepada wholesaler, wholesaler demand kepada pabrik secara mundur, ditarik oleh konsumen akhir. Dan bauran promosi tadi sudah dijelaskan ada 4, yaitu advertising, publicity, personal selling, dan sales promotion. Dan ini yang terakhir yaitu play strategi, pendistribusian produk. Produk didistribusikan itu bisa disalurkan kepada wholesaler atau kepada retailer. Kalau wholesaler itu main volume, grosir. Kalau retailer itu pengecer, biasanya harganya lebih mahal. Kalau wholesaler hanya main volume sehingga harga per unitnya bisa lebih rendah. Dan strategi distribusi itu bisa saja ada 3. Yang pertama, distribusi intensif. Jadi bisnis atau marketing yang mengharuskan distributornya sebanyak mungkin, maka mereka akan lebih senang. Tapi ada juga strategi distribusi eksklusif di mana dalam marketing distributornya hanya 1 yang dipercaya, dan dari yang 1 itu tapi besar. Kalau tadi misalkan kecil-kecil distributornya tapi banyak, semakin banyak maka perusahaan semakin suka. Kalau yang ketiga, distribusi selektif, marketing kepada para distributor, distributornya tidak 1 tapi juga tidak banyak, diseleksi beberapa tapi yang potensial. Baik. Berikutnya kita harus tahu sedikit tentang product life cycle. Product life cycle itu adalah siklus hidup produk, tapi lebih banyak dalam kenyataannya bukan product life cycle tapi brand life cycle. Jadi suatu brand itu bisa hidup dan suatu saat bisa mati dan dicabut dari peredaran, ganti dengan yang baru. Dan setiap stage ada misalkan nih introduction, growth, maturity, and decline itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga strategi pemasaran terhadap setiap stage ini pun berbeda-beda. Jadi kalau misalkan produk yang sudah misalkan sudah dewasa, sudah hampir di ujung di ujung life cycle, maka tujuan dia adalah bagaimana mempertahankan konsumen yang loyal. Misalkan ada iklan caplang, sejak dulu nenek pakai caplang. Itu artinya caplang itu sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih ada, masih eksis. Dan yang lainnya adalah kita bisa lihat di tabel ini bagaimana strategi pemasaran setiap
tahap dalam PLC. Baik, saya kira itu pelajaran kita tentang pengelolaan pemasaran untuk mata kuliah dasar-dasar bisnis pertemuan ke-9. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.